Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di hari Rabu ini kita kembali hadir yang insya Allah kita akan mempelajari, mengkaji dari Kitabus Syiyam. Kalau kemarin ngambilnya dari Bulughul Maram ya, tidak semuanya. Sekarang dari Sahih Bukhari ya. Bukhari Muslim ya. Ini ada kitab gede itunya, lumayan tuh ya. Kami dianggo lebar gitu ya gitu. Jadi saya lihat tuh ya di sini tuh ya, kajian tentang kitab-kitab para ulama, kitab-kitab klasikal itu jarang tuh gitu. Jadi adakanlah gitu ya. Ya salah satunya yang paling kita tauhid tuh ya. Tapi yang lebih tentang hadisnya belum ya gitu. Nah disinilah hanya ilmu itu harus dipakai ya gitu. Dan ilmu itu bukan yang kita hafal ya gitu. Ya. Hafal kayak hilap deui gitu ya. Terus hafal 5 juz ya. Kedah tapi juz 30 terus hafal hilap deui gitu. Datu dilatih teh katanya gitu. Ya. Gitu. Jadi lebar gitu. Kayak kita hadis gede kieu terus dibahas sabaraha ieu nya ku kangsa kata nu abdi apa kan Kang Deni gitu nya abdi terus lami ya. Terus di Bali aya nama. Sudah lama tidak dibahas, jadi hari gelap deui katanya. Kitab hadis juga tuh ya. Jadi perlunya kita membahas hadis lah gitu. Karena hadis itu penjelas Al-Quran ya gitu. Ya. Penjelas Quran. Dan kalau kita mempelajari Quran tanpa mempelajari hadis, Quraniyah gitu ya. Ya sekte namanya Quraniyah. Ya, Quraniyin lah gitu ya. Quraniyin, jadi Quran hukum lah gitu. Cuma pertanyaannya begini. Antum cara sholat hanya di Quran hukum. Nah, itu. Sholat Jumat carana di Quran hukum, cara saum di Quran hukum. Apa? Itu ya gitu. Jadi mempelajari tanpa sunnah itu ya akan membawa banyak kerusakan ya gitu. Apalagi tidak paham ilmunya ya gitu. Hanya sekedar bekal khoyong menyampaikan saja gitu ya gitu. Semangat saja ya. Itu ya. Nah, makanya di sini ya saya sebagai salah satu pemateri di sini juga ingin memberikan edukasi tentang hadis ya gitu. Dan karena sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, nah kita akan sedikit membahas tentang bulan Ramadan ya. Ini kalau kita bahas semuanya walau cekap
sekitar 7 pertemuan. Wow gitu ya. Jadi kita ringkas saja lah gitu ya gitu. Nah makanya butuh konsistensi gitu. Baik ya. Kemarin sebenarnya sudah dijelaskan temanya ya, tema tentang hadis ya gitu. Jadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih itu ya ada kitabus syam ya, babnya yang pertama fadli syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Ini sini cuma satu saja ya, itu ya. Tapi hadis yang serupa kalau nggak salah ada 2 lagi ya gitu. Ada juga sumbernya sama dari Abu Hurairah ya gitu. Cuman beda lafaz ya. Hadis yang pertama atau emang satu hadis ya di sini mah ya, yaitu hadisu Abi Hurairah. Qol Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Jadi kalau baca hadis hendaknya baca lengkap ya gitu. Kalau kita ingin sering sholawat, baca hadis ya gitu. Ya. Bukan hanya dalam sholat ya, tapi baca hadis ya gitu. Bukan hanya secara khusus di waktu-waktu faedah untuk sholawat, tapi baca hadis juga itu ya gitu. Kalau kita sering baca hadis itu lebih banyak ya gitu, karena kita sering membaca Rasulullah diikuti sallallahu alaihi wasallam gitu. Kalau sahabat radhiyallahu anhu ya, laki-lakinya, yang perempuan anha gitu ya. Kalau duaan anhuma, kalau banyakan anhum gitu ya gitu. Ya. Semoga Allah meridhoinya ya. Abu Hurairah. Bagusnya dikasih tahu juga siapa Abu Hurairah ya. Tapi penting namanya. Kade. Karena kita pokoknya bahas hadis-hadisnya ya gitu. Idza dakhala syahrul Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, fatihat abwabus sama'i ghulliqat abwabu jahannama wasul silatis syayatin. Pintu-pintu langit, maksudnya di sini pintu-pintu langit itu adalah surga ya, dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Nah, di Bukharinya pada kitab ke-30 ya, kitab Syam, bab apakah disebut Ramadan atau bulan Ramadan ya gitu. Dan di keterangan yang sama ya, yaitu juga hadis atau sumbernya dari Abu Hurairah ya. Kalau lafaznya ada perbedaan sedikit ya gitu ya gitu ya gitu ya, ada perbedaan sedikit dari lafaz ya gitu.
Nah, keterangannya karena Rasulullah ya, ini jadi Abu Hurairah juga sama ya. Yubashiru ashabahu yaqul, yaitu yubashiru itu menunjukkan kata dauman ya, terus menerus ya gitu. Artinya terus menerus memberikan kabar gembira ya gitu. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Rasulullah biasanya memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dan bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan ya. Syahrun mubarakun ya, bulan yang diberkahi. Kataballahu alaikum syamah, Allah mewajibkan kepadamu saum di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jannah, pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Watu gelaku fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Watu gollu fihi syayatin, juga terdapat juga para setan diikat ya gitu. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin ya. Juga terdapat dalamnya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man khurima khairuha faqad khurim, barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya maka ia tidak memperoleh apa-apa. Ini riwayat Ahmad dan An-Nasai. Jadi menerangkan di keterangan ini yaitu fadilah Ramadan ya, keutamaan bulan Ramadan ya, keistimewaan, kekhususan bulan Ramadan ya, bulan ke-9 ya gitu, bulan ke-9 dari bulan Hijriah atau Qamariyah gitu ya gitu. Gitu ya. Bulan ke-9 ya, harus hafal gitu ya gitu. Atau hafal Januari, Februari, Maret atau mas hafal semuanya. Gitu ya. Gitu ya. Tapi bulan kiamat apa ya? Aya pahala atau bulan Muharram, sana Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya gitulah katanya. Hafal itu ada pahalanya tidak? Ada. Ya. Ada pahalanya supaya kita tahu lah gitu. Kalau secara balasan pahala gitunya gitu. Ya secara letterlek tidak sih gitunya gitu. Tidak temukan, saya juga tidak menemukan secara letterlek dalil keutamaan menghafal bulan-bulan Qamariyah gitu ya gitu. Jadi kalau secara kebaikan untuk kitanya ada ya gitu kan, salah satunya juga menentukan atau kita tahu kapan satu Ramadan gitu ya, kapan bulan Ramadan, kapan Idul Fitri gitu ya gitu ya. Kan sudah tahu itu ya gitu. Nah itu pentingnya kita tahu ya gitu. Tentang bulan Ramadan ya. Karena seorang muslim untuk sukses di bulan Ramadan itu harus punya 4 pokok diantaranya ya.
ilmu gitu ya gitu. Gitu ya. Saya tidak sebutkan semuanya gitu ya. Karena itu sudah dipelajari gitu ya. Dan yang pertama itu ilmu saja dulu ya. Ilmu itu kan kita tahu yang wajibnya, yang haramnya, yang mubah, yang sunnah, yang makruh di bulan Ramadan gitu ya gitu. Itu ya gitu. Itu kita harus tahu ya gitu. Gitu ya. Harus tahu tentang bulan Ramadan ya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya sukses gitu ya. Berhasil dan bisa meneruskan kesuksesan Ramadan itu di bulan selanjutnya ya, 11 bulan berikutnya gitu. Sampai bertemu lagi nanti bulan Ramadan ya gitu. Dan pasti sangat dirindukan bulan Ramadan itu ya gitu. Sampai-sampai para sahabat itu minta 6 bulan sebelumnya, berarti di bulanan Rabiul Awal ya gitu. Rabiul Awal kene nyuhunkeun ke Allah supaya bertemu bulan Ramadan. Ya, bulan kene ya. Kena bulan nana gitu ya. Boro-boro nyukeun Ramadan. Nah itu sangat tinggi gitu ya fadilah bulan Ramadan itu ya gitu. Betul, sebelumnya itu Ramadan itu ya bulan-bulan biasa lah gitu ya. Ya seperti Muharram, Safar. Nah sebenarnya sebelumnya bulan biasa Ramadan itu ya gitu. Tapi setelah diwajibkan padanya saum, turunnya Al-Quran gitu ya, ada Lailatul Qadar gitu ya, itu maka jadi mulia gitu. Gitu ya. Ya. Nah itu bulan Ramadan ya gitu. Di antara keutamaan Ramadan yaitu diterangkan dalam hadis Abu Hurairah ya gitu. Idza dakhala syahrul Ramadan ya, Fatihat abwabus sama'i, atau tadi riwayat Ahmad An-Nasai itu ya. Itu Babul Jannah ya gitu. Maksudnya kan Al-Jannah ya gitu. Babul sama itu Al-Jannah maksudnya ya. Al-Jannah. Pintu-pintu surga dibuka, ughliqat abwabu jahannam, pintu neraka ditutup gitu ya. Wa sulsilatis syayatin ya gitu. Yang diterangkan yang tadi latughallu fihi syayatin ya gitu. Setan-setan dibelenggu ya, diikat ya. Nah, dalam menjelaskan hadis ini gitu ya, kita harus mengenal dulu apa itu makna hakiki dan makna majazi ya gitu. Soalnya ada yang memahami hadis ini secara haknya aja, zahir ya gitu, zahir hadis ya, dan terlek tekstual. Ada yang memahami secara majazi ya, ya. Perumpamaan, analogi lah gitu ya. Nah, apa itu hakiki ya secara zahirnya ya? Hakiki itu ya zahirnya itu ya jelas makna dalam hadis itu sendiri gitu lah gitu.
Kalau dalam ayat ya, dalam hadis juga secara letterlek lah gitu. Itu hakiki namanya itu ya gitu. Makna haknya ya. Gitu. Majaz itu ya perumpamaan ya. Tuh. Nah, contoh kalau kata singa. Singa itu ya hakikinya berarti hewan buas lah gitu ya. Tapi kalau secara majaz itu bukan hewan buas ya. Itu bisa diartikan laki-laki yang pemberani gitu lah gitu. Itu majaz. Makna hakiki adalah suatu lafaz yang digunakan pada lafaz aslinya, jadi zahir ya gitu. Kalau majaz pada makna yang bukan makna aslinya ya gitu. Dianalogikan gitu ya gitu. Majaz juga nih dalam buku usul fikih ya. Dan juga di kitab usul fikih yang lain, al-majazu huwa naklun ya. Jadi berpindahnya gitu. Nakal itu berpindah ya gitu ya. Tuh. Naklul kalam ya. Suatu kalimat ya. Atau suatu kata ya. Minal wadi'i ya. Dari yang makna al-wadi'i al-awwal ya. Yang awal ya. Minal wadi'il awwali ya. Makna yang awal. Ilal wadi'is sani ya. Ke makna kedua ya. Il qarinati karena adanya qarinah ya. Ma'a wujudil alaqah ya. Dan adanya alaqah ya. Jadi ada 4 syarat ya kalau kita mau mengartikan secara majaz ya. Pertama ada makna yang pertama jelas. Terus makna yang kedua untuk dialihkan ke makna yang kedua. Terus ada qarinahnya, sebabnya ya, yang menghalangi makna pertama dan mengharuskan dimaknai makna kedua ya. Dan alaqah itu hubungan ya. Makna pertama dan makna kedua. Contoh. Aku melihat singa naik kuda sambil menghunuskan pedang. Nah, kumaha singa naik kuda? Lain singa naik kuda. Singa memakan kuda, secara makna itu namanya yang benar mah gitu ya. Nah, makanya harus diartikan secara majaz gitu ya. Pokoknya singa naik kuda gitu. Gitu ya. Karena singa naik kuda gitu ya gitu. Nah, di sini pasti harus diartikan secara majaz gitu ya gitu. Nah, makna yang pertama makna singa itu emang hewan buas ya gitu. Makna yang kedua ya, tidak mungkin singa gitu ya, perlu diumpamakan, harus dialihkan artinya ya, dipindahkan artinya, yaitu lelaki yang pemberani. Lelaki itu bisa jadi seperti singa ya gitu. Kemudian qarinahnya, akal sehat mengatakan tidaklah mungkin ada singa yang bisa mengendarai kuda sambil menghunus pedang ya. Tidak mungkin ya gitu. Secara akal sehat tidak mungkin ya, tidak make sense lah gitu. Sedangkan secara alaqah atau hubungannya antara singa dan laki-laki adalah kekuatan dan keberanian. Jadi singa itu kan punya kekuatan dan keberanian ya, gitu. Begitu juga seorang laki-laki. Nah gitu ya gitu. Nah itu dari suatu perkataan lah gitu ya. Ada singa berdiri di atas mimbar gitu. Karena singa di atas mimbar gitu. Maksudnya laki-laki gitu ya, khotib lah gitu, berdiri di atas mimbar gitu ya gitu, mau khutbah ceramah gitu ya. Nah gitu ya. Karena kalau diartikan secara zahir ya mustahil ya, itu singa
di atas kuda atau singa di atas mimbar, ya, ngapain juga gitu. Ya. Nah itu. Nah kita masuk ke hadis yang tadi. Ini hadis maknanya hakiki atau majazi, ya. Gitu. Ini sedikit lagi nih ya. Udah dibahas kitanya gitu. Udah ada yang dai majaz gitu ya gitu. Tidak disampaikan secara hakikina kumaha gitu ya. Ini hakiki lah gitu. Tidak disampaikan kontekstualnya kumaha gitu ya gitu. Nah gitu. Gitu ya. Gitu ya. Nah, disinilah kita sampaikan tuh ya gitu. Kita luruskan lah gitu ya. Yo khotib non. Sebenarnya tanya khotib tarawih tanya. Maksudnya teh yang ceramah mengiringi tarawih lah gitu. Lain khotib tarawih gitu ya. Ada ya, berkata teh khotib tarawih gitu. Khotib tarawih hari ini gitu ya. Aduh. Ya teh kumaha teh perkataan teh khotib tarawih. Nah di khotib di tarawih atau ya khotib betulnya gitu. Khotib mah di Jumat, Idul Fitri, Idul Adha ya. Gitu ya. Terus minta hujan tuh ya. Setelah itu salat minta hujan tuh ya gitu. Tuh ya. Di tarawih mah tayah khotib tarawih tayah gitu ya. Kan ceramah sebelum tarawih lah gitu ya, atau tausiah lah gitu ya, yang memberikan tausiah hari ini. Nah itu mah nyambung kene gitu ya, yo khotib tarawih gitu ya, mau nyambung gitu. Itu bener itu cara bahasa naon khotib tarawih gitu ya. Gitu. Gitu. Kade gitu ya, para khotib, para penceramah menyampaikan hanya satu sisi saja ya, apakah hanya hakiki saja atau menjadi saja gitu ya. Di para ulama itu ada yang mengartikan secara majaz ya, yaitu al-qadiyat ya. Hakiki dulu ya. Hakiki dulu. Kayak hakiki itu al-qadiyat ya itu. Bukan majaz ya beliau. Saya salah ini. Makna hakiki dulu ya. Makna hakikinya dikatakan oleh al-qadiyat bahwa hadis itu harus mengandung makna zahir ya, dan hakikatnya, dan sungguh dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu jahanam, dan setan-setan dibelenggu adalah tanda masuk bulan Ramadan, dan mengagungkan kehormatannya, dan dibelenggu menunjukkan bahwa setan terhalang untuk menyakiti orang-orang mukmin karena mereka dibelenggu ya, dan setan terhalang juga untuk mengganggu orang-orang mukmin ya, untuk menyakiti, mengganggu, terhalang tuh ya gitu. Itu ya. Kemudian juga kata Dr. Hamzah Muhammad Qasim, ditutup pintu-pintu jahanam secara hakiki dari orang-orang yang melaksanakan saum, yaitu siapa yang di antara mereka meninggal di bulan Ramadan, maka ia termasuk di antara orang yang dibebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan. Dan dalam perkataan ditutup pintu-pintu neraka terdapat kabar besar yang mengembirakan bagi orang Islam yang meninggal ya, di bulan Ramadan dalam keadaan menunaikan hak-hak Allah dan berbagai kewajiban yang dibebankan padanya. Itu ya. Itu yang mengartikan hakiki ya gitu. Jadi zahir saja ya. Gitu ya. Itu yang hakiki. Bisa jadi yang hakiki itu makna sebenarnya ya gitu. Itu ya. Saya kecilin tuh. Makna yang kedua yaitu secara majazi atau kiasan, atau tadi pengalihan, pindahan makna. Itu dari Imam Al-Baji. Perkataan dan ditutup pintu-pintu neraka bermakna
adanya pengampunan dan pemaafan dari Allah terhadap berbagai dosa. Kemudian kata Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, yaitu ditutup pintu jahanam adalah makna kiasan dari kesucian jiwa orang-orang yang saum dan kotoran dosa kecil dan dosa besar, dan dosa-dosanya yang kecil dihapus oleh saum diantaranya, oleh keberkahan saum itu sendiri. Itu ya. Dan juga ini ada perkataan yang lainnya bisa dipelajari lah gitu. Di makalah dikirim ya, nanti dikirimnya. Nah itu. Nah, jadi dua makna, hakiki dan majaz gitu ya. Tapi kira-kira ya, kalau diartikan secara majaz tadi kan ada 4 ya, ada makna yang pertama, makna kedua, apa lagi? Qarinah dan hubungan ya, alaqah gitu. Tuh. Itu ya. Artinya memang karena susah kalau diartikan secara zahir. Gitu ya. Sedangkan kalau hadis ini ya diartikan secara zahir itu bisa saja. Ya. Surga punya pintu? Ada. Ya. Pintu surga ada berapa? 8. Ya. Salah satunya pintu Ar-Rayyan untuk yang saum. Itu ya. Itu. Pintu neraka ada. Itu ya. Pintu surga ada, pintu neraka ada. Jadi surga memiliki pintu, neraka juga punya pintu. Gitu ya. Dan setan-setan dibelenggu, bisa tidak? Bisa. Bisa dibelenggu. Nah, kalau antum dengerin kajian Ustaz Dian kemarin ya gitu. Saya tidak mengambil secara ya, saya mengambil ilmunya sajalah gitu ya. Jadi kalau hadis ini diartikan secara majaz ya ini nggak relate ya. Tidak berhubungan ya gitu. Soalnya kan pintu surga pasti bisa dibuka, pintu neraka bisa ditutup, setan bisa dibelenggu ya. Gitu ya. Terus apa sebabnya bisa dialihkan maknanya ke makna majaz ya. Mana gitu ya. Apa maknanya ya. Harus diumpamakan atau dianalogikan pada pelakunya gitu ya. Jadi saya setuju sebenarnya bahwa ini adalah maknanya hakiki gitu ya gitu ya. Ya inilah perbedaan gitu ya. Inilah makna hakiki, bukan majaz ya. Kalau diartikan secara usul fikih atau pemaknaan hadis ini ya hakiki saja ya gitu. Ustaz Zulkarnain juga hakiki gitu. Ketika beliau membahas tentang kitab saum ya, sama hakiki gitu. Nah jadi majaz tuh. Nah kumaha ya ulama-ulama Persis ya punten ya. Saya mah sanes ya, yang saya dengar di Ari Salah gitu ya, Ari Salah Kircon gitu ya. Ya artinya kudu majazi gitu nya, teu bisa arti hakiki gitu nya. Emang naon sebabna diartikan secara majaz gitu nya gitu. Naon artina gitu ya. Naon sebabna gitulah gitu. Da pintu surga bisa dibuka, pintu neraka bisa ditutup, setan bisa dibelenggu gitu nya. Nah diartikan ka majaz gitu ya. Kalau alam saya mah dari Ustadz Amin Mukhtar saja 2 ya 2. Artinya tidak mengkhususkan harus majaz gitu nya. Itu dari Ustadz Amin Mukhtar 2 kan bisa hakiki bisa majazi gitu. Bisa dilihat dari sigabahnya namanya sigabah kayak sigabah sana akidah lain bahasa Arabnya sigabah lah gitu ya gitu. Ya.
Kan kenapa diartikannya kok dikhususkan terus selalu makna majazi, aneh gitu kan gitu. Apa penyebabnya gitu ya gitu. Apa penyebabnya gitu ya. Nah ini ya, yang namanya ilmu harus dicari teh gitunya. Teu meunang irang mah naon ngan saukur ka ustad ieu, ka ustad itu atau ada lain pemahaman dinul Islam yang sebenarnya gitu ya. Kalau ustad itu mulai Islam itu kada jelas dalilnya mana, sahihna kumaha, keterangannya bagaimana, harus jelas Islam itu ya gitu. Senes ka ustad itu katanya gitu. Walaupun ustad eta berilmu di kelompok atau di sebuah ormas tertentu kan, ya belum tentu apa yang diterangkannya itu benar. Dan ustaz oke manusia gitu. Saya juga manusia. Gitu. Kemudian lagi saya terangkan Imam Syafi'i kenapa sampai kenapa ada yang mengartikan adanya usoli gitu. Saya sudah mengartikan, sudah menjelaskan ayat usoli gitu. Anda itu gak ada manusia mengartikan gitu. Sebenarnya tak ya usoli gitu ya. Udah manusia teh gitu ya gitu. Tapi ya itulah perbedaan itulah gitu. Perbedaan teh gitu. Ini juga dalam hal seperti ini kita harus paham ya gitu. Ya. Kalau setamin sih hakikinya majazinya di bawah, artinya bisa dua makna gitu. Kalau secara teks ya hakiki, tidak boleh dimaknai secara majaz. Artinya tetap pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, udah gitu. Itu maknanya udah gitu ya. Tos. Nah, cuman tergantung kitanya. Tak baru korelasinya dengan kita. Nah, hadis, ayat itu pasti korelasi dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, informasi dan sebagainya. Pasti korelasi lah. Yang namanya hadis, ayat itu pasti. Ayat Al-Quran pasti itu sudah mutawatir Al-Quran itu ya. Gitu. Hadis kalau sahih, hasan bisa diterima itu ya. Ya itu berarti selalu ada korelasinya dengan zaman ilmu. Cuman kadang yang namanya dalil itu tidak korelasi pada diri kita gitu ya. So, dalam diri kita kadang susah menghindari yang namanya maksiat. Kalau ayat hadis menunjukkan bahwa wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ya anggar we mendekati zina gitu namanya, mendekati zina gitu. Anggar we teleponan jeung non mahram teh teleponan gitu nya. SMS-an naon teh baheula mah nya chat gitu dan seterusnya. Anggar we gitu. Sena chat yang berbau dan inilah gitu ya. Kalau chat yang informasi mah tidak masalah gitu ya. Informasi hanya konfirmasi itu masalah itu namanya. Tapi kalau chat-chatna selamat pagi gitu ya gitu. Selamat tidur. Nah, eta kan gitu kan. Gitu. Kan eta. Kalau ayat surah Al-Isra ya. Gitu. Wala taqrabuz zina gitu. Jelas tarik gitu nya khutbahna teh wala taqrabuz zina gitu ya, tarik. Ya agar aja nama ada sebelum jadian anggarnya dua anela. Tak anggar berarti si ayat atau hadis teh hadisnya kan jelasnya setiap sentuhan haram, kan setiap sentuhan zina gitu ya, itu setiap pandangan zina, mendengarnya zina dan seterusnya gitu ya. Gitu. Ya. Hadisnya jelas gitu ya, gitu. Ya anggar itu terkorelasi dengan diri kita gitu, kadang-kadang gitu. Itu yang diperintahnya seperti itu, tapi kita yang melanggar, ternyata terkorelasi dengan diri kita, ternyata gitu. Maka hadis ini sebenarnya tetap makna hakiki, cuman pasti kembali lagi pada diri kita, ya. Nah, kontekstualnya itu pada diri kita, ya. Bukan artinya si hadis ini harus dimaknai secara kontekstual, enggak. Tapi tetap
tekstual hakiki. Cuman kontekstualnya kembali pada diri kita, bukan kembali pada hadis ini harus dimaknai secara kontekstual, enggak, tapi pada diri kita. Nah, pada diri kita, benarkah pintu-pintu surga dibuka untuk kita, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu? Jangan-jangan malah kita yang terkekang oleh setan, gitu ya. Nah gitu kan Ramadan tak yakin ya, yang mencuri ayakin gitu ya, no eureun ya, bahkan lebih maksiatnya di bulan Ramadan aya gitu mencuri ya, mata kudu ngaronda di bulan Ramadan tanya gitu ya, di bulan Ramadan tuh ngaronda can gitu ya, gitu. Yang makan di siang hari ada bulan Ramadan juga gitu ya, makan di warteg gitu ya, di warteg ditutupan kan ketinggali sukuna gitu ada gitu ya, gitu itu ya. Nu di bulan Ramadan aya keneh nu ningali nu porno gitu ya, gitu ya. Jadi kumaha gitu ya, berarti urangna gitu ya, kitanya yang tidak korelasi dengan hadis gitu ya. Nah, jadi kadang itulah, jadi tazkiyatun nafs saja ya buat diri kita yang kadang hadis itu tidak korelasi dengan kita ya gitu. Itu ya. Nah, makanya jadikanlah kita bukan hanya tahu hadis korelasi dengan zaman, hadis korelasi dengan informasi teknologi ya, tahu jelas tuh. Tapi korelasikan juga pada diri kita dengan menghindarkan maksiat-maksiat ya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan ya. Untuk Ramadan berarti kita persiapkan bulan Ramadan ya, dengan ilmu diantaranya, dengan amal ya, dengan menetapkan pahala amal juga, maksudnya itu agar amal itu tetap berpahala ya gitu di bulan Ramadan. Terus persiapkan setelah Ramadan juga, ngapain setelah Ramadan gitu ya. Tong Ramadan teh imannya stagnan keneh gitu ya, kiki wae gitu ya, gitu. Tong kitu wae gitu ya, kitu wae gitu ya, gitu ya. Nah gitu. Jadi tergantung pada diri kita, apakah benar-benar kita membuka pintu surga pada diri kita, pintu-pintu neraka ditutup pada diri kita, atau setan dibelenggu juga, tergantung pada diri kita. Kalau kita benar-benar melakukan saum sebagaimana mestinya ya, maka itu tentu kita yang bisa membuka pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka tertutup, dan setan dibelenggu. Tapi kalau justru malah Ramadan teh loba beban ya, loba masalah gitu, aduh ya, malah gitu ya gitu. Jadi tetap makna ini adalah hakiki, cuman kontekstualnya pada diri kita ya, gitu. Nah itulah gitu. Nah, itu dari satu hadis lah gitu ya, dari satu hadis ya, untuk jadi renungan buat kita semua. Hadis yang pertama ya. Nanti dari kitab Syam ini tidak semua hadis lah gitu ya, panjang sebuah hadis gitu, sebuah halaman tuh. Dan harus 2 bulan tuh ya, karena Rebo ketilu ya, tuh. Rebo teh berarti sisana tinggal 2 kali deui itu di bulan Maret ke April kan, pas Ramadan paling ada 3-4 ya pertemuan tentang ya membahas hadis-hadis seperti ini gitu ya. Jadi nggak akan cukup mungkin ya kalau semuanya sekitar 2 bulan tuh ya, gitu. Paling kita ambil yang pokok-pokoknya saja ya, gitu ya. Nah itu saja dahulu. Insyaallah nanti di hari Selasa kita lanjut lagi rambu-rambu menuntut ilmu ya. Walafiminkum manatina bilal qamah wa yil anna min rasada wa inna nasqauda wa taqwa wal afaf wal ghina wa inna nasqal afwa al afata fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanaka Allahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.